Kalau kalian menganggap Light Yagami adalah psikopat paling berbahaya di dunia anime, kalian belum melihat wujud asli dari sebuah mimpi buruk. Light Yagami butuh buku gaib jatuh dari langit untuk bisa membunuh. Dia butuh dipuja, dia butuh diakui sebagai Tuhan. Tapi hari ini, kita akan membahas sosok yang jauh lebih mengerikan. Sosok yang gak punya kekuatan super, gak punya ambisi menguasai dunia, dan wajahnya setenang malaikat. Namun dengan sekadar mengajaknya mengobrol, dia bisa membuat seseorang dengan sukarela melompat dari gedung tinggi. Kalian mungkin mengenalnya sebagai The Nameless Monster, Johann Liebert. Di video ini, kita akan membedah anatomi dari seorang sosiopat yang sempurna. Kenapa Johann tidak bisa disamakan dengan villain manapun? Bagaimana eksperimen gila di panti asuhan menghancurkan self-konsepnya hingga menyisakan kehampaan murni? Siapin mental kalian karena kita akan masuk ke dalam palung psikologi paling gelap dari karya masterpiece Naoki Urasawa yang berjudul Monster. Untuk memahami Johann, kita harus membedah asal-usulnya di Kinderheim 511. Ini bukan panti asuhan biasa, melainkan fasilitas eksperimen eugenika Jerman Timur yang dirancang untuk menciptakan prajurit sempurna. Caranya dengan menghapus total emosi dan identitas manusia. Dalam psikologi, manusia itu butuh yang namanya self-concept atau konsep diri untuk berfungsi. Kita butuh tahu siapa nama kita, apa yang kita suka, trauma apa yang kita miliki, supaya kita punya jangkar ke realitas. Di Kinderheim 511, self-concept anak-anak ini dihancurkan secara sistematis. Mereka dipaksa melupakan nama mereka diadu domba sampai kehilangan empati. Bagi Johann, traumanya bahkan dimulai lebih awal saat ibunya sendiri melepaskan salah satu dari anak kembarnya, entah Johann atau Anna, untuk dibawa ke fasilitas eksperimen. Momen sang ibu ragu saat memilih siapa yang akan diserahkan merobek identitas Johann. Dia dan Anna menjadi satu entitas yang buram. Dia gak tahu lagi apakah dia adalah Johann atau dia adalah Anna. Ketika seseorang kehilangan konsep dirinya secara total, dia nggak lagi terikat pada hukum moralitas manusia. Dia menjadi wadah kosong. Banyak villain punya diagnosis antisocial personality disorder atau ISPD atau sosiopati. Tapi Johann Liebert adalah bentuk paling murni dari gangguan ini. Gejala utama ISPD adalah kemampuan membaca kelemahan orang lain dan menggunakannya tanpa sedikit pun rasa bersalah. Johann tidak menggunakan pedang atau sihir. Senjatanya adalah keterbukaan diri atau self-disclosure yang dimanipulasi. Johann bisa melihat ke dalam jiwa seseorang, menemukan trauma terdalam mereka, rasa takut mereka, dosa masa lalu mereka, dan dengan suaranya yang lembut, Johann membisikkan bahwa hidup mereka memang gak ada harganya. Karisma Johann begitu mematikan karena dia terlihat sangat berempati. Dia mendengarkan keluh kesah para pembunuh berantai, para pemimpin organisasi bawah tanah, dan membuat mereka merasa dimengerti. Namun pada akhirnya, dia menggunakan rahasia psikologis itu untuk menghancurkan mereka dari dalam. Dia menyetir orang lain menuju kehancuran total, hanya dengan menggunakan kata-kata. Ini yang membedakan Johann dari karakter seperti Pain, Madara, atau Light Yagami. Semua karakter itu punya tujuan. Mereka membunuh untuk menciptakan dunia yang lebih baik menurut versi mereka. Namun Johann, dia menganut ideologi nihilisme murni. Johann percaya bahwa eksistensi manusia itu tidak memiliki makna. Semua moralitas, hukum, cinta, dan penderitaan hanyalah ilusi yang diciptakan manusia untuk menghibur diri sendiri. Menurut Johann, satu-satunya kebenaran yang setara bagi semua manusia adalah kematian. Tujuan pamungkas Johann bukanlah menguasai dunia. Rencana terbesarnya hanyalah bunuh diri secara sempurna atau perfect suicide. Dia ingin menghapus eksistensinya dari sejarah. Dia ingin membunuh semua orang yang pernah mengenalnya, lalu berdiri sendirian di ujung dunia, di atas tumpukan mayat, dan melihat pemandangan kehancuran itu sebelum akhirnya dia sendiri mati tanpa ada yang mengingat namanya. Ini adalah level kejahatan kosmik. Dia tidak membencimu, dia hanya menganggap eksistensimu itu nggak ada. Satu-satunya anomali dalam hidup Johann adalah Dr. Tenma. Johann membunuh ayah angkatnya, teman-temannya, tapi dia secara konsisten membiarkan Tenma hidup.
bahkan sengaja menuntun Tenma untuk mengikutinya. Kenapa? Karena secara psikologis, Tenma adalah antitesis atau kebalikan dari Johann. Kalau Johann mewakili nihilisme absolut, yang berarti semua nyawa tidak berharga, Tenma mewakili humanisme absolut, yang berarti semua nyawa itu setara dan berharga. Johann ingin menguji filosofi dunia. Dia ingin melihat apakah seseorang dokter suci yang percaya pada kebaikan manusia bisa ditarik turun ke dalam kegelapan dan dipaksa menarik pelatuk senjata untuk membunuh. Bagi Johann, kalau Tenma akhirnya membunuh dirinya, itu berarti nihilisme menang. Itu membuktikan bahwa pada dasarnya semua manusia adalah monster jika dihadapkan pada keputusasaan. Johann menjadikan hidup dan matinya sendiri sebagai eksperimen filosofis. Di akhir cerita, saat Johann terbangun di rumah sakit, dia akhirnya mengetahui kenyataan dari eksperimen masa lalunya. Dan di adegan terakhir, ranjang itu kosong, jendela terbuka, Johann pergi menyisakan kengerian bahwa monster tanpa nama itu sekarang berjalan bebas di antara kita. Karya sekelas Monster membuktikan bahwa batas antara manusia dan iblis sangatlah tipis, dan terkadang iblis itu tidak bertanduk, melainkan memiliki senyum yang paling menenangkan. Gimana menurut kalian? Apakah Johann Liebert adalah penjahat fiksi terbaik yang pernah ditulis? Tulis pendapat kalian di bawah, kita diskusi sehat, dan subscribe.